Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi vektor. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Firda Rahmawati dengan NPM 19106310500071 dari kelas 5C. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu kalkulus vektor dengan dosen pengampunya Ibu Atin Warmi, MPD. Kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada definisi turunan fungsi vektor. Misalkan ada AT. AT merupakan sebuah fungsi vektor yang bergantung pada variabel T. Maka, turunan fungsi vektor itu dapat didefinisikan sebagai dA per dt sama dengan A aksen T sama dengan limit H mendekati 0, A T plus H dikurang AT per H. Jika fungsi vektornya itu bentuknya AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK, nah dengan fungsi skalarnya yaitu A1, A1T, A2T, dan A3T. Nah, A1, A2, dan A3 ini merupakan fungsi yang dapat terdiferensialkan terhadap variabel T. Maka, AT mempunyai turunan-turunan variabel yang dapat dirumuskan sebagai dA per dt sama dengan dA1 per dTi ditambah dA2 per dTj ditambah dA3 per dTk. Atau kita bisa sebut sebagai ini fungsi A1 diturunkan terhadap dt, kemudian A2-nya juga diturunkan, dan A3-nya diturunkan. Atau kita juga bisa menulisnya sebagai A aksen T sama dengan A1 aksen TI ditambah A2 aksen TJ ditambah A3 aksen TK. Selanjutnya ada teorema. Jika kita punya U dan V, nah U dan V ini merupakan fungsi vektor yang terdiferensialkan. Kemudian ada C yang merupakan skalar dan F adalah fungsi real. Maka yang pertama C vektor V diturunkan sama dengan C turunan vektor V, dalam artian ketika ada skalar dan vektor kemudian diturunkan, maka kita bisa keluarkan skalarnya, kemudian vektor V-nya ini kita turunkan. Kemudian vektor U ditambah vektor V diturunkan, kita bisa ubah ke bentuk jadi turunan dari vektor U ditambah turunan vektor V. Yang ketiga, vektor U dot vektor V diturunkan, kita bisa ubah ke bentuk jadi turunan vektor U dikali vektor V ditambah vektor U ditambah turunan vektor V. Nah, yang keempat yaitu vektor U cross vektor V diturunkan sama dengan turunan vektor U cross vektor V ditambah vektor U dicrosskan dengan turunan vektor V. Nah, untuk yang teorema 3 dan 4 ini kita familiar ya, dari kalau teman-teman ingat itu ada di fungsi rantai. Teorema rantai. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Misalkan kita punya A itu sama dengan T kuadrat ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K, dan kita punya B sama dengan 2TI ditambah sin T kuadrat J ditambah 4TK. Tentukan A dot B, tentukan turunan dari A dot B di T sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya,
Kita ke cara yang pertama, yaitu dengan cara mendotkan vektor A dan vektor B-nya ini, di mana A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Kita masukkan nilainya. Untuk A1-nya itu T kuadrat ditambah 2T, B1-nya 2T, kemudian dikalikan, ditambah A2-nya itu 2T, B2-nya sin T kuadrat, kita kalikan, ditambah A3-nya T pangkat 3 dikali B3-nya 4T dikalikan. Sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 4T kuadrat ditambah 2T sin T kuadrat ditambah 4T pangkat 4. Nah, setelah itu kita turunkan dari hasil yang telah kita dapat dari vektor A dot B. Kita dapat hasilnya turunan dari A dot B ini 6T kuadrat ditambah 8T ditambah 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat ditambah 16T pangkat 3. Atau kita bisa rapikan menjadi 16T kuadrat ditambah 6T kuadrat ditambah 8T ditambah 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat. Nah, jika T-nya sama dengan 0, kita masukkan nilai 0 ini ke variabel T. Kalau kita hitung, maka hasilnya akan 0. Jadi 16 kali 0 pangkat 3 ditambah 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 8 kali 0. Semua ini dikalikan 0 karena ada variabel T-nya ya teman-teman, maka turunan dari A dot B di titik T sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya masih di soal yang sama, namun untuk penyelesaiannya kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua, di mana cara yang kedua ini sesuai dengan teorema yang disebutkan sebelumnya, yaitu jika ada vektor A dan vektor B, vektor A dot vektor B kemudian diturunkan, kita bisa ubah ke bentuk jadi turunan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali turunan vektor B. Sama dengan untuk turunan vektor A-nya yaitu 2T ditambah 2I ditambah 2J ditambah 3T kuadrat K. Vektor B-nya 2TI ditambah sin T kuadrat J ditambah 4TK ditambah vektor A-nya T kuadrat ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K dikali dengan turunan vektor B-nya yaitu 2I ditambah 2T ditambah 2I ditambah 2T cos T kuadrat J ditambah 4K. Kemudian hasilnya yaitu kita satu-satukan nih. Kita kelompokkan 2T ditambah 2 dikali 2T ditambah 2 sin T kuadrat ditambah 3T kuadrat 4T ditambah T kuadrat ditambah 2T dikalikan 2 ditambah 2T dikali 2T cos T kuadrat ditambah T pangkat 3 dikalikan 4. Hasilnya yaitu 2T kuadrat ditambah 4T ditambah 2 sin T kuadrat ditambah 12T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 4T ditambah 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 4T pangkat 3. Atau kita bisa rapikan jadi 16T pangkat 3 ditambah 4T kuadrat ditambah 8T ditambah T kuadrat cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat. Nah, jika T-nya sama dengan 0, sama seperti cara yang pertama, nilai 0 ini kita masukkan ke variabel T-nya, karena kan T-nya sama dengan 0 ya. Kita substitusikan, maka 16 dikali 0 pangkat 3 dan seterusnya
akan menghasilkan nilai 0. Jadi, A dot B diturunkan di titik T sama dengan 0 akan menghasilkan nilai 0. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimanfaatkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.